barisan Fibonacci dan barisan tingkat 2 kami sampaikan dalam rangka memenuhi tugas screencast diklat online P4TK Matematika Jogja. Nama saya Khairul Ma'ruf, nomor absen atau nomor urut 31. Barisan Fibonacci atau yang dikenal dengan Leonardo da Pisa Leonardo Fibonacci, seorang kebangsaan Itali yang tidak asing lagi dikenal dengan arsitekturnya, dikenal dengan artnya, di mana dia menggabungkan antara perhitungan matematis, yaitu berbentuk barisan, yang mana setiap pola bangun itu memenuhi barisan yang ia sampaikan, yang dikenal dengan barisan Fibonacci. Hal ini disampaikan atau dipelajari oleh anak-anak kita kelas SMP kelas 1. Contoh pada barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Atau barisan 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 dan seterusnya. Kedua barisan ini memiliki karakteristik tertentu, yakni barisan suku ketiga ini merupakan jumlah suku pertama dan suku kedua, atau jumlah dari dua barisan sebelumnya. 3 ini merupakan 1 tambah 2, 5 adalah 2 tambah 3, 8 adalah 3 tambah 5 dan seterusnya. Yang kedua, angka 5 ini merupakan penjumlahan dari 2 ditambah 3. Angka 8 merupakan penjumlahan dari 3 tambah 5. Angka 13 diperoleh dari penjumlahan 5 ditambah 8 dan seterusnya. Inilah yang dikenal dengan barisan Fibonacci, dikenalkan pada tingkat sekolah SMP. Berikutnya pada barisan Fibonacci, ini dalam pola-pola visualnya dapat kita kenali pada struktur bunga, struktur yang indah. Ini adalah menggunakan barisan Fibonacci, bunga laili dan sebagainya. Kemudian ini kelopak, ini mengikuti susunan-susunan pola dari Fibonacci atau barisan Fibonacci. Demikian pula yang di bawah ini, sangat indah sekali, atau dengan buah nanas, atau dengan kelopak tangkai korma dan sebagainya. Masih banyak yang kita jumpai ini menggunakan pola-pola grafis barisan Fibonacci. Berikutnya kita sampaikan barisan tingkat 2. Kita ambil contoh barisan 0, 1, 3, 6. Ini memiliki selisih 1, memiliki selisih 2, memiliki selisih 3, tentu berikutnya memiliki selisih 4. Otomatis setelah 6 ini adalah 10. Selisih ini adalah tidak sama. Tapi kalau kita ambil selisih yang pertama ini, selisihnya adalah 1, 2 dengan 3 selisihnya 1, 3 dengan 4 selisihnya 1. Maka ini kita kenal dengan barisan tingkat 2. Coba perhatikan
suku ke N barisan tingkat 2 berikut. Suku ke N barisan tingkat 2 mengikuti pola UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Seperti kita kenal dengan bentuk fungsi kuadrat. Apabila N-nya ini adalah suku pertama U1, maka A kali 1 kuadrat A, ini kita tulis di bawahnya, B kali 1 B ditambah C. Demikian pula untuk suku kedua U2, N-nya diganti 2, N kuadrat 4 dikalikan A 4A ditambah 2 kali B 2B ditambah C, jadilah U2. Kalau kita cari U3, N-nya kita ganti 3 kuadrat kali A 9A, 3 kali B 3B ditambah C. Kita ambil suku keempat U4. U4 adalah N pangkat 2, 4 pangkat 2 16, 16A ditambah 4 kali B 4B ditambah C, dan seterusnya mengikuti aturan seperti persamaan kuadrat. Ini kalau kita ambil selisihnya, 4A dikurangi A 3A, 2B dikurangi B 1B, C kurangi C 0. Demikian pula selisih antara suku ketiga dengan suku kedua, yaitu 9A dikurangi 4A 5A, 3B dikurangi 2B adalah B, C dikurangi C 0. Berikutnya kita ambil selisih suku keempat dengan suku ketiga, 16A dikurangi 9A menjadi 7A, 4B dikurangi 3B menjadi B, C dikurangi C 0. Maka tampak selisihnya membentuk suatu barisan. Selisih barisan ini kalau kita ambil selisihnya lagi, 5A dikurangi 3A 2A, B kurangi B 0, maka selisihnya 2A. 7A dikurangi 5A menjadi 2A, B kurangi B 0. Maka tampak selisih pada barisan tingkat 2 ini adalah 2A. Ini ada kesamaan. Maka barisan itu kita sebut dengan barisan tingkat 2 dalam pola A, variabel A, B, dan D. Dengan pola ini maka kita dapat mencari solusi bagaimana suku berikutnya dengan menandai selisih pertama 3A tambah B, selisih kedua adalah 2A tambah B, maka suku pertama adalah A tambah B tambah C. Berikut kita ambil contoh suatu barisan 2, 5, 10, 17. Tentukan suku ke N. 2, 5, 10, 17. Kita ambil selisihnya, 5 dikurangi 2, 3, 10 dikurangi 5, 5, 17 dikurangi 10, 7. Tentu berikutnya akan menjadi 9. Kita ambil selisihnya lagi, 5 dengan 3 selisihnya 2, 7 dengan 5 selisihnya 2, 9 dengan 7 selisihnya 2. Maka berasumsi pada pola yang terdahulu, maka angka yang di sini yang di bawah selisih yang kedua, barisan yang kedua ini plus 2. Ini diperoleh dari 2A. 2A sama dengan 2. Yang tadi kan di sini 2A, yang di sini 3A tambah B, yang di sini A tambah B tambah C. Maka pola ini kita ikuti. Kita asumsikan yang ini 2A, ini 3A tambah B, yang ini kita asumsikan A tambah B tambah C. Sehingga kita dapat menghitung nilai A. 2A sama dengan 2, maka nilai A adalah 1.
3A tambah B sama dengan 3. Kalau A-nya 1, ini 3, maka kita mencari B adalah 3 dikurangi 3, 0. Maka B 0. Kalau A-nya 1, B-nya 0, maka C dapat kita hitung dengan asumsi yang terakhir, A tambah B tambah C adalah 2, yaitu suku pertama. A-nya 1, B-nya 0, maka C-nya kita temukan 1. Sehingga kalau kita kembalikan ke rumusan awal, maka UN sama dengan A, kita ketemukan 1 kali N kuadrat, B-nya 0, 0 kali N, C-nya 1. Maka UN sama dengan N kuadrat ditambah 1. Jawaban A. Kalau kita menentukan jawaban B, tentukan suku ke-6, maka N-nya kita ganti 6. 6 kuadrat ditambah 1, 36 tambah 1, 37. Inilah sekedar contoh barisan tingkat 2. Karena uji kompetensi, Bapak Ibu atau anak-anak sekalian bisa mencari nilai UN-nya, suku ke N. Kemudian tentukan suku ke-8 dari barisan berikut. Menjadi suatu permasalahan untuk mencari UN dan U8. Bagaimana Bapak, Ibu-ibu, anak-anakku? Kita lanjutkan. Ini kita tunda sebagai tugas rumah. Silakan dicatat. Kita lanjut. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu dari apa yang